Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa hari ini dalam renungan harian Embun Pagi yang akan menyejukkan hati kita dan menuntun jalan kita sepanjang hari ini untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 24. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Kristus sendiri do mamorsan akka dosa tai di pamatang nia sendiri, diginjang ni hayu parsilangi. Sotola hita malua sian kuaso ni dosa, janatola hita mangihutkon hagiot ni debata. Akke bugang ni Kristus ido na paluahon ham. Dalam bahasa Indonesia, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada masa pandemi ini kita akan mudah mengerti tentang dosa dan dampak dosa dalam kehidupan kita. Kita ketahui bersama bahwa ketika kita berhadapan dengan virus corona, sesungguhnya kita tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana penyebarannya. Begitu kecil artikel yang terjadi. Virus itu begitu tidak nampak dalam mata kita. Namun pengaruh daripada virus itu sangat besar bagi kehidupan, termasuk menjadikan sesak, menjadikan sulit untuk bergerak, dan demam tinggi, dan banyak yang menjadi terpapar olehnya. Dan demikian sesungguhnya akibat dosa dalam kehidupan kita. Dosa itu sesungguhnya tidak nampak. Tidak ada perbedaan antara wajah orang yang berdosa dan yang tidak berdosa, sehingga orang tidak memahami dirinya sesungguhnya sudah berdosa atau tidak. Namun akibat daripada dosa itu begitu dahsyat yang mematikan tersebut. Kenapa mematikan? Hubungan yang baik antara manusia dengan Allah terputus secara total, sehingga manusia yang berdosa sulit untuk mendengar suara Allah dalam hidupnya. Dia tidak bisa untuk melihat kuasa Allah di dalam segala perjalanan yang dia hadapi, sehingga ada kebutaan rohani, ada juga menjadi kesulitan untuk mendengarkan secara rohani pada suara-suara Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, akibat dosa ini, hubungan manusia dengan Allah menjadi terputus, dan berbagai hal dilakukan oleh manusia untuk menjadi mengobati ataupun memulihkan keadaan. Ada yang melakukan ibadahnya, ada melakukan perbuatan-perbuatan baik, ada memberikan persembahan-persembahan, namun segalanya kelihatannya buntu, dan ada juga yang berpegang kepada Taurat-Taurat Tuhan. Semua yang dilakukan itu tidak menjadi memulihkan keadaan. Oleh karena itu salah satu dan satu-satunya yang menjadi pemulihan keadaan adalah Kristus Yesus yang mati di kayu salib. Kematian Yesus Kristus adalah luka-luka yang menjadikan kehidupan kita menjadi pulih. Ketika dia menjadi tersalib di kayu salib, di mana luka dan seluruh cambukan menjadikan dia menjadi menderita, namun oleh bilur-bilurnya kita menjadi disembuhkan. Penderitaan Yesus Kristus sebagai kurban Allah menjadi keselamatan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, sebesar apapun dosa kita menjadi bisa dipulihkan bersama dengan Kristus Yesus. Mengapa begitu dahsyat kuasa kesembuhan yang diberikan oleh Yesus di kayu salib tersebut? Sebenarnya saudara terkasih dalam Kristus Yesus, itu adalah jalan Allah yang terakhir. Karena Allah memberikan anaknya yang tunggal, anak Allah yang menjadi dipersembahkan untuk pemulihan. Karena memang tidak ada yang menjadi bisa mengeluarkan kita dari lembah dosa tersebut. Mari kita bayangkan ketika ada seekor peliharaan kita terjebak di dalam sumur yang dalam.
kemudian kita mengulurkan tali, dia tidak bisa selamat. Kemudian dia berupaya untuk keluar, dia tidak bisa untuk keluar dari sumur itu. Yang dilakukan adalah menerjunkan orang, yaitu anak sendiri, sehingga dia mengambil yang terjebak di dalam sumur yang dalam tersebut dan mengangkat keluar. Itu adalah merupakan sebuah pengorbanan yang besar. Dan lebih dari situlah yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yaitu anak Allah. Oleh karena itu, ketika kita membaca 1 Petrus 2 ayat 24 ini, dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Persoalan salib itu adalah persoalan untuk penyembuhan, untuk memikul dosa yang mematikan itu, yang membuat kita kepada sebuah hukuman yang menjadikan kita masuk kepada amarah Allah. Namun ketika Yesus menjadi masuk dalam dosa dan mengeluarkan kita dari dosa itu, kita menjadi disembuhkan. Dikatakan di sini supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bulu-bulunya kamu telah disembuhkan. Sehingga ketika kita sekarang menjadi menghidupi kehidupan kita adalah hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu menjadi bahagian kita. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan adalah merupakan kebenaran, yaitu Kristus Yesus itu sendiri. Mari berperilaku sebagaimana Kristus Yesus, bersikap sebagaimana Kristus Yesus, berungkap sebagaimana Kristus Yesus. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang membenarkan karena kita sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, mari hidup bersama dengan pemulihan yang sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Oleh luka Kristus Yesus yang disalib, kami menjadi diselamatkan. Jadikan keselamatan itu menjadi bahagian kehidupan kami, sehingga kami menjadi tetap mengandalkan Kristus Yesus, menjadi kebenaran, menjadi bahagian daripada kehidupan kami. Hamba berdoa kepada setiap orang yang mendengarkan channel ini, berikan mereka berkat-Mu, berikan mereka penyertaan. Biarlah tangan Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan, menuntun, dan memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih. Dalam Kristus Yesus, Tuhan Allah yang baik. Amin. Tuhan Yesus